Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat BN Kota Tasikmalaya. Berjumpa lagi dengan channel YouTube di BN Kota Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Kusno Pretno, MKSKM. Saya sebagai penyuluh pertama di BNN Kota Tasikmalaya di sesi P2M BNN Kota Tasikmalaya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Forum Kader Garda Terdepan di Kota Tasikmalaya. Untuk itu sahabat ikuti terus kegiatan di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekis BMBI atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Ketua Forum FKGT, dan saya hormati rekan-rekan dari BNN Kota Tasikmalaya, dan saya hormati ibu-ibu para peserta sosialisasi bahaya narkoba dari forum silaturahmi komunikasi forum silaturahmi kader garda terdepan. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu yang saya hormati. Sebagaimana Ibu Ketua Forum menyampaikan bahwa menjadi seorang kader itu harus tentunya memahami dan bergerak di segala aspek ya Bu ya, termasuk mungkin yang menjadi permasalahan di kota kita ini, salah satunya adalah permasalahan penyalahgunaan narkotika, di mana memang semakin kesini itu gempuran masuknya barang narkotika dari luar kota Tasikmalaya ini sangat luar biasa. Untuk ibu-ibu ketahui juga bahwa di tahun kemarin juga di kami di BNN Kota Tasikmalaya, untuk jumlah kasus yang ditangani baik itu penyalahguna maupun yang terlibat jaringan itu sudah hampir, kalau di total orangnya itu lebih dari 25 orang yang terlibat. Itu ada yang akhirnya direhabilitasi karena hanya penyalahguna atau korban penyalahguna, ada juga yang lanjut ke pengadilan, bahkan ada yang divonis itu lebih dari 10 tahun. Berarti kan ini sangat luar biasa. Ini warga Tasik Bu, dan kita harus bersama-sama nih harus peduli gitu. BNN tentunya tidak bertujuan untuk hanya mempidanakan, tapi lebih kita menginginkan kepada pencegahan. Kita menginginkan bahwa warga Kota Tasikmalaya ini, termasuk anak-anak kita, itu terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Baik ibu-ibu, kita langsung saja. Slide yang berikutnya ini adalah landasan hukum yang digunakan oleh BNN. Yang pertama ada Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, ini yang kita terapkan untuk mengatur bahwa seseorang yang terlibat penyalahgunaan itu
dia di posisi mana itu adalah Undang-Undang 35 tahun 2009. Baik itu ada yang di posisi sebagai korban penyalahguna maupun sebagai kurir atau jaringan. Nah, ini yang menentukan. Ini juga yang menentukan hukumannya. Nah, ini masuk ke dalam pengertian. Secara pengertian, narkoba adalah singkatan dari narkotika, O-nya psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak. Jadi semua zat narkotika ini akan bermuara, berujung di otak gitu. Kenapa ada orang dikatakan mabuk? Karena kesadarannya kan menurun. Nah, kesadaran itu di mana? Di otak. Makanya semua ini akan berpengaruh ke otak. Yang diserang pertama kali itu sebelum organ yang lain itu adalah otak. Jadi kenapa seorang pengguna narkoba yang sudah adiksinya berat itu selalu ada sequelnya, ada gejala sisanya gitu kan. Gak mungkin senormal kita yang tidak terpapar. Nah, sengkleknya pasti ketinggali gitu kan ya. Ini mah aku ya ku TikTok. Enggak bisa ajarin dong. Lanjut. Berdasarkan jenis. Narkoba teh apa aja? Ini narkotika, zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dapat ketergantungan. Nah, ini pada awalnya memang dikembangkan narkotika itu untuk medis, Bu. Karena ini untuk menghilangkan rasa nyeri seperti morfin, heroin dan turunannya itu bisa digunakan untuk obat bius. Nah, ketika operasi itu tujuan awal. Tetapi pada perkembangannya memang banyak yang menyalahgunakan. Nah, apa yang termasuk ke dalam zat narkotika? Ya salah satunya ini. Sini ada gambar putau, kemudian kokain dan ganja. Nah, ini kalau putau dan kokain ini masih satu rumpun, dari sananya itu dari morfin. Sabu, kalau sabu mah memang benar-benar sintetis. Kalau ini masih ada dari alaminya. Kalau putau dan kokain ini masih dari turunan dari morfin. Ya, ya, enggak. Kalau narkotika misalkan orang yang habis dioperasi, itu bertahan di dalam tubuh itu misalkan berapa tahun, kan otomatis kalau misalkan ada katakanlah ada pemeriksaan urin itu sampai berapa tahun? Oh ya. Nah, khusus untuk yang digunakan oleh medis kedokteran, nah itu zat narkotikanya itu sudah disesuaikan, Bu. Jadi tidak murni lagi, sudah turunannya lagi. Jadi campuran. Kalau misalkan dosisnya tinggi, mungkin saja terdeteksi. Tapi kalau yang normal-normal saja digunakan untuk medis biasanya tidak berpengaruh ke dalam misalkan tes urin. Ya kalau misalkan ada juga mungkin hanya beberapa hari. Yang asli narkotika saja 3 hari ke sana sudah sulit dideteksi oleh tes urin, Bu. Paling oleh darah gitu kan. Kalau di darah masih bertahan sampai 1-2 bulan. Nah, yang paling lama itu dari rambut. Nah, kalau sediaan rambut bisa sampai 1 tahun. Itu masih bisa terdeteksi. Tapi secara pengaruh ke tubuhnya, kalau yang produk medis itu tidak ada sih, sudah disesuaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kegiatan kita di hari. Jangan lupa like dan share dan nyalakan loncengnya. Ikuti terus channel kita. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.